Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dari istirahat kita masing-masing dan akan segera melanjutkan hidup kita. Adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita duduk mendengar firman-Nya, merenungkannya agar dapat menjadi panduan kita untuk menjalani hari ini. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku lagi. Pagi ini mari kita membaca Amsal pasal 3 ayat 11-12 demikian. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan akan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ajaran seorang ayah. Saudara-saudaraku pendengar renungan pagi, tak ada seorang ayah yang sejati di dunia ini yang tak mencintai anak-anaknya. Bahkan semua orang tua tentu menginginkan anaknya memperoleh pendidikan yang terbaik. Orang tua mau anaknya mengenyam pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi yang terbaik, dididik oleh guru dan dosen yang terbaik, sehingga anaknya memperoleh kualitas pendidikan yang terbaik. Seorang pendidik yang baik tentu diyakini memiliki ilmu yang diperoleh dari sumber yang baik pula dan mampu menerapkan metode pembelajaran yang tepat sehingga anak didik akan terdidik secara lebih baik. Salomo penulis Amsal berharap agar anaknya mau dididik oleh Tuhan, guru di atas segala guru. Ia yakin Tuhan selalu menginginkan yang terbaik untuk umatnya. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan dan kesulitan supaya kita hidup sesuai dengan kekudusan dan kehendak-Nya. Bila kita lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari jalan Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang mungkin merupakan peringatan dari Tuhan. Kita disadarkan untuk kembali ke jalan Tuhan. Saudara sekalian, perhatikanlah beberapa hal mengenai didikan Tuhan atas orang-orang percaya dan kesukaran serta penderitaan yang diizinkannya terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa semuanya itu merupakan tanda bahwa Ia mengasihi kita. Ia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak Allah. Jika kita tidak terluput dari didikannya, itu menunjukkan dan membuktikan bagi kita bahwa kita adalah anak-anak milik kepunyaan Allah yang Maha Tinggi. Dan bukankah ini adalah kabar bahagia bagi kita sekalian saudara, bahwa kita bukanlah siapa-siapa, tapi kita adalah anak-anak Allah. Dan karena itu Ia ingin mendidik kita supaya pada akhirnya kita ikut di dalam bagian kekudusan Allah dan tetap hidup di dalam kesuciannya. Karena tanpanya kita tidak akan mungkin melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tak akan melihat Allah. Nah saudara sekalian, pada akhirnya kita tidak ikut dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Dan akibatnya adalah kita dapat tetap bertahan dalam kesukaran di dalam pimpinan Tuhan. Tunduk kepada kehendak Allah dan tetap setia kepadanya. Dengan melakukan hal ini, kita akan tetap hidup sebagai anak-anak Allah dan mengambil bagian dalam kesuciannya dan juga akan menuai hidup di dalam kebenaran. Dan karena itu kita dapat memandang ringan didikan Tuhan. Memberontak terhadap Allah karena penderitaan dan kesukaran, dan olehnya murtad dari Allah jika saja kita tidak setia dalam pendidikan yang diberikan Tuhan bagi kita. Di bawah kehendak Allah, kesulitan mungkin tiba sebagai akibat karena mungkin kita berjuang melawan iblis. Kesulitan juga ini bisa muncul sebagai ujian untuk memperkuat iman kita dan memperteguh pekerjaan kita, dan sebagai persiapan untuk menghibur saudara-saudara seiman kita ketika menghadapi hal yang sama. Saudara-saudaraku, masalah atau beban hidup menjadi semacam ujian dalam proses belajar. Maka penyerahan diri terhadap penyertaan dan perlindungan Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. Sebab sumber kebijaksanaan, pengertian dan pengetahuan dari Tuhan saja akan memampukan kita bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan agar sesuai dengan maksud dan kehendak-Nya untuk mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kita sendiri.
Ia menjaga kita tetap berjalan dalam kehendak-Nya dan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang dikasihinya dan orang yang mengandalkan Dia terjebak dalam jebakan-jebakan yang dipasang musuh untuk menjauh darinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika sekiranya kita sedang mengalami berbagai-bagai kesulitan, janganlah putus asa. Ingatlah bahwa Tuhan sedang mengasihi kita dan sedang membuktikan kasih-Nya. Karena kita adalah anak-Nya, kita dianggap anak milik kepunyaan-Nya. Maka bersyukurlah saudaraku, bila Tuhan berkenan masih mendidik kita. Hal ini menjadi bukti bahwa Ia sangat menghargai, Ia sangat mengasihi, dan Ia sangat memperhatikan kita. Karena Ia tidak sama sekali tidak menginginkan ada noda yang menjauhkan kita daripadanya. Dia akan memampukan kita dalam mengambil keputusan dan menuntun kita agar tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Andalkanlah Tuhan senantiasa sepanjang hidup kita. Dia akan memberikan keamanan dan senantiasa menjaga kita. Apapun yang sedang saudara-saudari hadapi pada pagi ini, serahkanlah diri kepada Tuhan. Mungkin kita sedang dalam proses pendidikan untuk menjadi umat-Nya yang lebih baik. Bersyukurlah dalam segala hal, karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur sebagai anak-Mu ya Tuhan, karena itu kami berjalan tidak sendirian dalam dunia ini. Tapi kami memiliki Bapa yang amat mengasihi dan mencintai kami. Kami bersyukur untuk proses ajaran dan didikan Tuhan, yang mungkin sekali memang menyakitkan dan tidak enak. Tapi jikalau itu adalah sarana Tuhan untuk membentuk kami lebih baik, biarkanlah kami tetap ada di dalam didikan-Mu ya Tuhan. Hanya kuatkanlah kami melewati situasi itu, agar pada akhirnya kami memperoleh kemenangan iman dan dapat merasakan segala sejahtera, segala yang baik, segala yang benar yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, anak-anak-Mu. Dalam ziarah hidup kami di dalam dunia ini, banyak hal yang boleh terjadi dan kami alami. Tapi yang kami pastikan bahwa Tuhan tak pernah berubah setia. Bapa senantiasa mengasihi kami anak-anak-Mu. Dan karena itu Tuhan, kami bersyukur atasnya. Kami taruhkan hidup kami secara baru dalam tangan-Mu pagi ini. Biarlah Tuhan berkenan memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami memohon doa ini. Amin.